94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat siang dimanapun Anda berada. Untuk dialog dalam studio Banten bisa kami hadir untuk Anda kembali, tepatnya di awal bulan Desember, di mana ini sudah akhir penghujung ya, bulan akhir penghujung tahun. Dan untuk pagi menjelang siang kali ini kami akan membahas tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Serang. Ada narasumber-narasumber kami yang hadir dari kantor imigrasi Serang pagi ini, nanti akan saya perkenalkan untuk Anda. Dan yang pasti di Indonesia ini kita tahu ya pendengar, terdapat beberapa jenis visa dan juga izin tinggal sementara yang mungkin memungkinkan orang asing untuk tinggal gitu kan di sini atau di Indonesia dengan berbagai tujuan, mungkin liburan atau mungkin studi atau juga bekerja atau investasi dan lain sebagainya. Nah, untuk proses keimigrasian di Indonesia sendiri ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang juga bertanggung jawab atas pengawasan dan juga memberikan izin tinggal kepada orang asing. Lalu bagaimana dari kantor imigrasi untuk mengawasi orang asing yang juga khususnya berada di Serang? Lalu seperti apa sih fungsi dari kantor imigrasi sendiri? Seperti apa gitu ya? Nanti kita akan bahas. Saya perkenalkan dulu narasumber saya untuk siang ini. Duh, saya grogi ini ada 4 orang soalnya di sini. Ada Bapak Dwi Avando Farid, Kepala Seksi Tikim. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Teh atau Mbak Nasnia. Mbak aja kalian. Mbak aja. Ya. Oke. Kemudian ini Tikim nih apa sih, Pak? Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Oh, oke. Baik. Kemudian juga ada Bambang Triyono, Kepala Seksi Yan Verdok. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Oh, selamat siang Bapak. Kabar baik hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Kemudian juga ada Roy Megantoro, Kepala Seksi Izin Tinggal dan juga Status Keimigrasian. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Kemudian ada Bapak Merdi Berliano, Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Selamat siang. Kabar baik semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari kantor ke sini atau gimana nih? Dari kantor ke sini. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami ya Pak ya. Sama-sama. Oke, dan kita akan membahas tentang kantor imigrasi. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya juga nih, atau masyarakat umum kalau kantor imigrasi ini, wah mau keluar negeri nih gitu kan Pak. Nah tapi sebetulnya fungsi dari kantor imigrasi ini apa sih Pak? Mungkin ada yang bisa menjelaskan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Asniar. Mungkin saya dulu dari Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 disebutkan bahwa keimigrasian itu adalah hal ihwal, lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Nah, fungsi keimigrasian ini ada 4, yaitu fungsi pertama fungsi pelayanan, kemudian fungsi penegakan hukum, fungsi keamanan negara, dan fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya ini, kita memberikan pelayanan keimigrasian baik kepada warga negara Indonesia dalam bentuk kita melakukan proses penerbitan paspor RI, dan juga pelayanan terhadap warga negara asing, pemberian izin tinggal. Mungkin untuk nanti tentang lebih jelasnya detail dalam hal pelayanan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Bambang. Oke, baik. Berarti saya langsung ke Bambang Triyono ya, Pak Bambang Triyono, Kepala Seksi Yan Verdok. Ini tadi ada beberapa fungsi, salah satunya adalah pelayanan. Mungkin dijelaskan dulu Pak satu-satu nih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang para pendengar. Jadi selain fungsi yang paling utama dari kantor imigrasi Serang, dalam hal ini adalah pelayanan paspor atau dokumen perjalanan Republik Indonesia. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 1 ayat 15, di situ disebutkan dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia. Kemudian di dalam permohonan pembuatan paspor, saat ini kantor imigrasi Serang sudah bisa melayani melalui aplikasi yang namanya M-Paspor. Jadi para pendengar dan pemohon paspor bisa
yang akan mengajukan permohonan paspor bisa memasuk atau langsung lewat aplikasi yang ada di smartphone, itu melalui M-Paspor. Jadi nanti di situ bisa memilih hari kapan yang bersangkutan akan datang ke kantor imigrasi untuk melakukan pengambilan foto dan biometrik. Jadi persyaratan untuk permohonan paspor biasa adalah yang pertama itu eKTP, kemudian ada yang kedua kartu keluarga, lalu ada akte lahir, akte perkawinan, buku nikah atau ijazah. Itu bisa salah satu saja. Lalu untuk biayanya, kantor imigrasi Serang ada 2 paspor di sini, Pak. Jadi untuk paspor biasa itu 350.000. Lalu yang satu lagi ada paspor elektronik, itu harganya 650.000. Oke. Ada lagi mungkin Pak untuk pelayanan? Mungkin kalau untuk paspor sementara ini. Oke, baik. Nah, kemudian juga ada hukum tadi disebutkan ya Pak ya. Kalau Ya. untuk fungsi berikutnya adalah hukum ini seperti apa Pak? Siapa yang ingin menjelaskan? Silakan. Pengawasan. Fungsi pengawasan. Ya. Baik, silakan. Ya, selamat siang para pendengar. Iya, selamat siang. Jadi kalau di imigrasi itu Mbak, kita ibaratkan rumah kita ini Indonesia ya Mbak. Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah kita, rumah kita itu harus kita awasi, terutama untuk orang asing. Nah itulah hukum keimigrasi, kita lihat apakah orang asing yang masuk di Indonesia itu kegiatannya sudah sesuai atau belum, atau adakah pelanggaran. Nah disitulah fungsi pengawasan keimigrasian kita jalankan seperti itu. Kemudian apabila memang terbukti, maka kita lakukan penindakan. Nah dalam pengawasan sendiri, kalau di imigrasi itu ada 2, yaitu pengawasan administratif dan lapangan. Kalau administratif itu kita memastikan bahwa dokumen-dokumen dan perizinan yang dimiliki kita duga. Oh, kita baru duga ya. Kita nggak Oke. boleh langsung serta-merta kita mempersalahkan, kita duga, kemudian kita lakukan pemeriksaan dulu, apakah ada miss atau di mana. Apabila ada Oke. penjaminnya kita panggil untuk kita lengkapi seperti itu. Oh, oke, baik. Nah, kemudian fungsi berikutnya ini juga adalah fungsi keamanan negara. Nah, ini mungkin ada yang juga ingin menjelaskan seperti apa sih keamanan negara ini. Silakan. Ya, baik. Fungsi keamanan negara tentu saja bagaimana kami di imigrasi menjaga kedaulatan negara dalam hal mencegah tadi orang-orang yang akan menimbulkan kerugian kepada negara dalam hal Ipoleks tersebut. Kita cegah, kita tangkal mereka agar tidak masuk. Kemudian juga kita upayakan agar orang-orang asing yang mungkin masih memiliki kewajiban yang perlu dipenuhi kepada negara untuk kita cegah keberangkatannya. Itu dalam rangka kita menjaga keamanan negara, termasuk ya mungkin kalau di orang Indonesia ya tadi masih berkaitan dengan bermasalah dengan hukum, ya kita cegah mereka agar tidak berangkat ke luar negeri. Gitu, Mbak. Oke, salah satu pencegahan untuk tidak berangkat ke luar negeri mungkin seperti dikhawatirkan TPPO begitu ya Pak ya? Iya. Itu masuk juga nggak sih untuk keamanan negara ini? Termasuk di antaranya juga orang-orang yang diminta oleh aparat penegak hukum terkait mungkin memiliki kaitan dalam hal permasalahan hukum, itu akan dimintakan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegahnya untuk luar negeri. Seperti itu. Oke. Kemudian ada fungsi berikutnya adalah fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini seperti apa Pak? Apakah berbeda dengan fungsi yang pertama tadi pelayanan? Siapa yang ingin menjelaskan? Silakan Pak Bambang, Pak Roy, atau Pak Merdi? Pak Farid, silakan. Baik. Fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat ini kaitannya dengan tenaga kerja asing ataupun orang asing yang memang kita butuhkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Ini sebagaimana kita berupaya untuk mengimplementasikan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, yaitu mensejahterakan meningkatkan kesejahteraan umum ya, yaitu kesejahteraan warga negara kita. Nah ini salah satunya adalah dalam hal kita memberikan izin tinggal bagi orang asing di Indonesia. Untuk persyaratan ataupun hal-hal yang lebih detail tentang bagaimana tenaga kerja asing ini mungkin nanti Pak Roy yang akan menyampaikan. Oke, baik. Nanti kita sesi 2 akan bahas tentang ini ya Pak ya. Baik. Nah kemudian apakah ada Pak program-program khusus mungkin setiap akhir tahun, setiap tahunnya yang akan dilaksanakan atau mungkin yang sudah dilaksanakan di kantor imigrasi Serang sendiri?
Ada tidak? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik, Mbak. Jadi untuk seksi izin tinggal dan status keimigrasian khusus untuk warga negara asing, kita sebenarnya juga memiliki inovasi, yaitu pengambilan foto dan pemasukan permohonan melalui online. Jadi di sini kita ada namanya inovasi BOS, yaitu biometric onsite. Jadi pada saat orang asing, konsultan atau pihak perusahaan yang mengajukan berkas sudah tidak usah datang ke kantor imigrasi lagi, jadi bisa melalui WhatsApp atau email, dan nanti untuk proses pengambilan fotonya nanti di hari yang ditentukan dan telah disediakan tempat, nanti kita akan datang ke sana untuk pengambilan foto biometrik dan sidik jari. Setelah Agak itu, dekat ke mic, Pak. setelah itu nanti baru yang bersangkutan hanya datang ke kantor sekali untuk pengambilan paspor asingnya saja. Oke. Itu yang Oh, ini sudah berarti adalah program baru di kantor imigrasi. Betul, di bagian seksi izin tinggal dan status keimigrasian, karena di bagian paspor juga sudah ada pelayanan jemput bolanya, makanya untuk di izin tinggal kami juga akan melakukan hal seperti itu. Oh, oke. Ini sejak kapan, Pak, diluncurkannya untuk BOS ini ya? BOS, BOS ya. biometric onsite. Jadi hanya untuk pengajuan permohonan dan untuk fotonya yang kita di luar. Jadi orang itu tidak usah datang, kan seharusnya kan orang asing itu untuk mengajukan berkas datang sebanyak 3 kali ke kantor imigrasi. Yang pertama pada saat mengajukan berkas, pengambilan foto, dan setelah izin tinggalnya selesai. Jadi kita memangkas bisnis prosesnya 2 kali. Untuk yang pertama datang ke kantor imigrasi untuk pengajuan berkas, dan yang kedua untuk pengambilan foto biometrik. Oke, mempersingkat waktu juga ya tentunya ya. Jadi biar kita nggak datang lagi tuh, bolak-baliknya memang makan waktu juga tuh. Oke. Nah, ini untuk program ini apakah sudah berjalan, Pak? Saat ini sedang kita lakukan uji coba. Kemarin sudah berjalan sekali. Oh, oke. Dan ada respon masyarakat seperti apa? Ada, untuk kemarin kita sempat di pesantren Bunian sudah kita melakukan untuk pengambilan foto biometrik di lokasi ini. Oh, oke. Baik. Nah, kemudian Pak, mungkin banyak juga nih masyarakat yang bertanya-tanya gitu kan. Apa sih bedanya kantor imigrasi kelas 1 dan juga kelas 2? Nah, siapa tuh yang mau menjelaskan, Pak? Silakan, Pak. Ini pertanyaan dasar tapi mungkin masyarakat butuh ini nih, Pak. Baik. Itu diorganisasikan, ini organisasi dan tata kerja ya. Itu memang ada klasifikasinya untuk levelisasi, eselonisasi ya. Kalau kantor imigrasi juga ada di kelas 3. Itu pimpinannya, kepala kantornya itu setingkat eselon 4. Kemudian kantor imigrasi kelas 2 itu pimpinannya, kepala kantornya eselon 3B. Sedangkan kantor imigrasi kelas 1 itu pimpinannya atau kepala kantornya setingkat eselon 3A. Nanti ada lagi kantor imigrasi kelas 1 khusus. Itu setingkat pimpinannya atau kepala kantornya adalah eselon 2B. Oke. Gitu, Mbak. Tapi apakah hanya itu yang membedakan, Pak? Atau mungkin untuk proses fungsi, dari segi fungsi dan lainnya apakah juga berbeda atau bagaimana? Itu akan berpengaruh terhadap jumlah SDM dan struktural organisasinya. Jadi akan semakin berkembang, dan juga untuk kembali kalau kantor imigrasi Serang tadi, saya pelayanan juga kepada pemberian paspor yang Pak Bambang sampaikan tadi, juga selain untuk mendekatkan pelayanan, kita juga memberikan pelayanan selain di kantor imigrasi juga di mall pelayanan publik yang ada di Pandeglang dan juga ada di Lebak. Itu dalam rangka kita mendekatkan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam pemohonan paspor RI. Oke, berarti ini sudah ada di mall pelayanan publik juga ya untuk kantor imigrasi ya? Iya, ada satu lagi juga program Easy Paspor. Nah, itu tergantung dari permohonan dengan jumlah permohonan tertentu yang akan kita lakukan jemput bola. Pada lokasi-lokasi yang sudah ditentukan atau diminta untuk dilakukan pengurusan atau hal tersebut gitu loh, permohonan paspor. Oke, baik. Nah, ini semakin seru nih pendengar, kita nanti akan bahas juga tentang keimigrasian terhadap orang asing ini seperti apa gitu ya. Nanti kita akan break sejenak ya, Pak ya, tentunya. Dan Anda juga ingin bertanya boleh pendengar, silakan di 08111 450 949. Kami akan segera kembali. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama. Absen lagi aja nih. Kepala Seksi Tikim Imigrasi Serang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Selamat Mbak. siang. Masih semangat ya, Pak? Saya coba pantun dulu, Mbak ya. Oke, boleh. Ya. Cuaca hujan ditemani suara penyanyi dan alunan instrumen. Cakep. Mendengarkan penyiar di berbagai program acara. Kami yakin pendengar ingat moto RRI Pro 1 Banten, sekali di udara tetap di udara. Wih, mantul. Terima kasih loh Pak udah nyediain pantun ya Pak. Baru kali ini loh narasumber nyediain pantun buat kita loh, luar biasa. Oke. Kemudian juga ada Bapak Bambang Triyono, Kepala Seksi Ian Verdok. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Selamat siang. Ada Bapak Roy Megantoro, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ada Bapak Muhammad Merdi Berliano. Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Oke, semangat semua nih sampai bikin pantun loh Pak Farid loh, luar biasa. Oke, Pak, ini tadi kita udah bahas tentang paspor dan pelayanan segala macamnya ya, fungsi dari imigrasi. Kemudian untuk tahapan pengawasan Pak yang dilakukan oleh layanan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 non TPI Serang ini seperti apa Pak? Ya, Silakan. baik. Saya jawab ya, Mbak ya. Jadi kalau pengawasan keimigrasian itu yang seperti saya bilang tadi, kita ada dari sisi administratif, ada lapangan. Ya. Jadi kalau bicara dokumen ya kita cek dulu nih, bener nggak dia tinggalnya pakai izin tinggal apa, dia kegiatannya apa. Kemudian kalau secara lapangan ya tentu kita memang turun ke lapangan untuk memeriksa. Nah kalau lapangan itu tentu kita juga mengharapkan dari masyarakat Mbak. Jadi kalau masyarakat kita kadang menerima laporan dari masyarakat nih, Pak di sini ada orang asing nih, kegiatannya mereka kan nggak berani ya, atau mungkin khawatir, kita akan langsung menuju ke sana gitu. Tapi memang kalau seperti itu ya tentu kita juga harus ngecek kembali ya, jadi nggak serta merta kalau memang ada orang asing itu harus ditindak, tidak. Kalau memang berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dokumennya benar, kegiatannya sesuai, ya silakan tinggal dan tetap menuruti koridor-koridor peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian juga kalau dari sisi antar instansi, kita tuh ada namanya tim pengawasan orang asing atau Timpora. Jadi Timpora ini wadah antar instansi, di dalamnya ada aparat penegak hukum juga untuk tukar-menukar informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing. Karena kan orang asing ini kadang-kadang tujuannya untuk ada yang untuk bekerja, untuk belajar misalnya. Kalau untuk bekerja kan tentu kita harus berhubungan dengan tenaga kerja dulu, seperti itu. Nah, lalu kemudian kita juga ada yang namanya aplikasi Apua Jawara nih. Jadi Apua Jawara itu kan berdasarkan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 itu, pemilik atau pengurus penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempatnya. Nah, jadi kita punya aplikasi nih. Hotel itu akan melaporkan siapa-siapa saja orang asing yang menginap, terus berapa lama, tanggal berapa dia masuk, tanggal berapa dia keluar, sampai jam-jamnya. Karena kita tahu bahwa Banten ini kan wilayah industri, Pak. Jadi banyak orang asing, terutama tenaga kerja asing yang masuk dan keluar wilayah Banten. Kadang-kadang nginapnya di hotel. Nah, itu peran serta dari hotel-hotel, dari masyarakat untuk melaporkan ke kita tuh sangat membantu kita ya. Karena kita juga terbatas dari sisi personil, jadi untuk meriksa semua. Karena kalau dari imigrasi Serang ini kita punya 4 wilayah, itu Lebak, Pandeglang, Kecamatan Kota Serang dan Kabupaten Serang. Jadi karena terbatas personil, justru peran serta masyarakat itu yang sangat membantu kita untuk melaporkan apapun keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja. Seperti itu.
Oke, baik. Tapi pernah nggak sih mungkin kecolongan gitu ya? Kita ada mungkin yang menginap di hotel A, tapi mereka tidak melapor. Nah, itu bagaimana, Pak? Itu sudah kita tegaskan bahwa memang kita sudah ingatkan lagi, kita akan ingatkan lagi. Kadang-kadang memang bukan terkendala dari mereka tidak melapor, kadang-kadang juga kita bisa lihat dari kendala jaringan mungkin. Tapi kita tetap mudahkan apabila dari sistem tidak bisa, ya langsung aja kita ke WhatsApp nggak apa-apa. Oke. Cara telepon juga nggak apa-apa kalau memang ada seperti itu. Baik. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melapor Ya. sebetulnya ya, Pak. Tapi pernah tidak ada kasus permasalahan orang asing yang masuk ke wilayah Serang gitu? Terus apa kasusnya, Pak? Pernah nggak? Ada banyak. Oh, banyak juga? Ya, misalnya ex tenaga kerja asing. Kemudian dia masih berada di wilayah Indonesia, tetapi sponsornya sudah tidak ada lagi, atau perusahaannya sudah tidak mensponsori dia lagi, cuma dia masih berkeliaran di sini. Oh, oke. Ya. Baik. Kemudian misalnya ada overstay itu kan tinggal melebihi Waktu izin yang ya. waktu diberikan. Tentu kita cek dulu ke sistem apakah sudah perpanjang atau belum. Jika memang sudah melakukan perpanjangan, oke, dia bisa tetap tinggal. Tapi kalau memang dia overstay dan pelanggar keimigrasian, ya kita pulangkan dan deportasi lah seperti itu. Oh, oke. Baik. Kalau untuk pelayanan yang dilakukan dari kantor imigrasi nih, Pak, kalau misalnya ada orang di wilayah atau masuk ke wilayah Serang gitu kan, sebetulnya biasanya ini kasusnya seperti apa? Apakah tadi juga sempat off air kita bahas ya, Pak ya, ada yang menikah dengan orang asing, kemudian mereka pindah ke warganegaraan begitu. Nah, ini dari kantor imigrasi melayaninya seperti apa? Mungkin ada yang ingin menjawab? Baik, kalau untuk warga Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, itu nanti kedepannya akan bersangkutan dengan status kewarganegaraan anaknya. Jadi itu emang diperbolehkan untuk warga negara asing menikah dengan warga negara Indonesia. Nah, kalau sah, menikahnya secara sah, nanti anaknya bisa punya 2 kewarganegaraan sampai umur 18 tahun. Bisa memilih. Apabila tidak memilih pada umur 18 tahun, nanti akan diberikan waktu 3 tahun lagi sampai umur 21 tahun. Dan apabila pada saat umur 21 tahun tidak memilih, maka anak yang bersangkutan otomatis statusnya warga negara asing. Oh, oke. Oh, berarti sampai 18 tahun itu dia punya Hak untuk memilih. hak untuk memilih gitu ya. Bisa belum memilih, dikasih waktu lagi sampai umur 21 tahun. Oke, baik. Dan itu kasusnya banyak, Pak, terjadi di Serang? Kalau di Serang sih alhamdulillah rata-rata mereka di sini sih taat Bu untuk yang masalah itu kan, karena kan kalau meskipun tidak melapor pun apabila ingin membuat paspor kan juga tidak bisa Bu, nanti statusnya kita cek juga untuk paspor RI. Oke, baik. Nah, ada nggak orang asing yang mungkin ditolak nih masuk ke wilayah Republik Indonesia khususnya di Serang? Kalau ada, hal apa aja yang menjadi faktor penyebabnya, Pak? Ya mungkin selain dokumen-dokumen tadi ya, atau ada lagi tidak sih? Kalau ditolak, biasanya itu di bandara, Pak. Tolak masuk itu di bandara biasanya. Kalau sudah masuk ya tetap kita pengawasan dengan kegiatan dia tadi. Tapi kalau ditolak tidak boleh berada di Serang tuh kayaknya nggak ada. Hanya pas dia masuk ke wilayah Indonesia aja bisa ditolak atau boleh masuk seperti itu. Oke. Lalu mengapa sih Pak perlu diadakan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia khususnya Serang? Kita tuh ingin memastikan tadi yang seperti saya bilang. Gimana sih caranya supaya rumah kita ini aman dari tamu kan? Jangan sampai tamu-tamu yang masuk itu melakukan kegiatan yang membuat kita nggak nyaman, kita punya peraturan dilanggar misalnya, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang meresahkan masyarakat gitu. Jadi ketika seorang datang ke negara kita, berarti dia harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Apapun kegiatannya, apapun izinnya, dia harus ikut dengan peraturan kita itu. Baik, tapi kalau kasus yang seperti di Aceh nih Pak, ini kan sekarang juga banyak ya warga Rohingya yang datang. Bisa angkat bicara? Tapi kalau tidak bisa pun nggak apa-apa ya Pak ya. Ini kan datang untuk mengungsi gitu kan. Lalu apa Pak, mungkin kalau ini kan kalau saja ya Pak ya, misal di Serang nih ada yang datang warga asing untuk mengungsi, ini apa yang dilakukan kantor imigrasi Serang terhadap warga yang mengungsi tersebut? Kalau dari imigrasi itu biasanya pengawasan dan pendataan. Kita hanya mendata orang asing itu seperti apa, dan pengawasannya pun nggak serta-merta kita sendiri, tapi dibantu dengan APH yang lain, aparat penegak hukum yang lain, kepolisian, ada pemerintah daerah juga melakukan pengawasan seperti itu. Cuman yang pasti ya ketika mereka datang, kita harus data siapa aja sih orang asing yang ada yang masuk
pengungsi yang masuk itu. Baik. Berarti artinya kalau misalnya mereka orang asing, nggak boleh dong ya menikah dengan warga kita. Orang asing Secara hukum ya. Pengungsi maksudnya. ya. Tapi kalau sudah ada yang menikah bagaimana Pak kasusnya? Nah itu Mbak Asniar kendalanya memang saya tambahkan ya. Ini juga memang ada yang tadi Rohingya ya. Memang ini karena masalah agama kan kelihatannya kita terima. Nah itu jadi warga Aceh juga sempat menolak akhirnya kan. Karena ternyata ini sudah menjadi sindikat mengarah yang memang difasilitasi katanya. Nah itu saya pernah temukan di misalnya daerah Jawa Tengah itu juga sampai udah menikah punya anak malah 5. Nah ini artinya dan kendalanya adalah dalam hal kewarganegaraan terhadap anaknya, karena kan status bapaknya ini kan belum tidak memiliki kewarganegaraan gitu ya. Tidak jelas, karena ini yang perlu diantisipasi para pendengar RRI terutama yang warga negara Indonesia gitu loh, agar lebih hati-hati dan ketika ingin melakukan pernikahan tentunya harus dengan dokumen-dokumen yang jelas. Gitu Mbak Asniar. Ya, ini pelajaran untuk kita juga semua ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Pak yang masuk di WhatsApp. Sepertinya ini seputar pembuatan paspor ya. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya. Kemarin waktu saya bikin paspor sempat ada kendala kendala di fitur schedule. Karena setelah saya reschedule di surat pengajuan pemohon di aplikasi M-Paspornya ini belum terubah, dan setelah datang ke kantor pun juga belum sempat sempat ada kendala di jadwal kedatangan. Jadi jika ada kendala seperti ini, untuk menghubungi secara online-nya kemana ya? Karena saya telah menghubungi kontak yang terdapat di website, tapi belum ada balasan. Terima kasih. Dari Adis di Serang. Bagaimana Pak? Baik, mungkin bisa saya jawab ya Mbak ya. Memang dari sisi aplikasi mungkin kita pun menyadari bahwa masih ada kekurangan. Dalam artian sistem ini pun dibuat sebaik mungkin, tapi memang belum sempurna. Terkait dengan hal apabila pemohon sudah melakukan permohonan tanggal berapa dia datang dan akan melakukan reschedule, memang kadangkala sistem di M-Paspor ini beberapa kali pun saya pernah dapat aduan. Kadangkala jaringannya bermasalah. Jadi kalau memang sudah merubah tapi tanggalnya masih sama, mungkin para pendengar bisa langsung saja datang ke kantor imigrasinya. Nanti di sana akan diterima oleh customer service kita. Mungkin nanti bisa dibantu, akan diarahkan mungkin apakah bisa langsung hari itu atau mungkin akan dirubah jadwalnya lagi Mbak. Oke, berarti langsung datang aja deh ya, karena memang biasanya masalah jaringan jadi kendala ya Pak. Betul. Betul, baik. Oke, terakhir Pak, di set terakhir ini mungkin ada yang ingin disampaikan, bagaimana harapan atau mungkin ada program yang disampaikan atau apapun itu, silahkan. Baik Mbak Asniar, mungkin saya ingin menambahkan terkait data, ini kan tadi pengawasan ya. Terhadap orang asing itu kita biasanya ada pihak-pihak di luar APH itu meminta data tentang detail daripada warga negara asing. Ini misalnya menemukan informasi gitu ya, ada dugaan, dan setelah diperiksa oleh tim dari penindakan di imigrasi ternyata tidak cukup bukti gitu ya. Dan ini bisa mungkin semacam kalau di kepolisian dilakukan restoratif justice, semacam diberikan peringatan. Nah, kadang mungkin ada pihak-pihak ingin mengetahui informasi lebih jelas tentang detail warga negara asing ini termasuk hal yang dirahasiakan, untuk seperti lebih jelas namanya, tanggal lahirnya, kemudian jenis kelamin dan status, bahkan dokumen-dokumen misalnya akte nikah gitu. Ini seperti rekam medis di kedokteran gitu loh. Jadi mungkin pihak-pihak di luar dari APH yang ingin mengetahui lebih jelas, yakinlah bahwa aparat imigrasi akan melaksanakan prosedur dan aturan sesuai dengan yang telah diundang-undangkan. Kalau memang orang asing ini ilegal dan harus dilakukan penindakan, tentunya kita akan melakukan penindakan hingga pendeportasian. Tapi kalau dia mungkin masih bisa kita lakukan restoratif justice. Contoh misalnya mungkin saat itu dia tidak membawa paspor misalnya, dan memang
ditemukan, dan dia mungkin karena ketakutan seperti kita orang Indonesia di Malaysia itu kalau nggak bawa paspor kan sama orang Malaysia udah main dipukul aja gitu kan. Bener kan, ada kan kasus-kasus seperti itu. Nah ini mungkin dia mengalami hal seperti itu. Akhirnya kita misalnya kita amankan dan ternyata dia mungkin dia karena ketakutan, dia telepon temannya, akhirnya temannya nyampaikan dokumennya, dan dokumennya di temannya. Nah itu bisa dibuktikan dan ternyata izin tinggalnya masih valid dan berlaku, tentunya tidak ada hal dari sisi keimigrasian untuk dilakukan penindakan. Dan memang kalau misalnya dia melakukan pelanggaran seperti ketertiban umum, misalnya dia mencuri ataupun melakukan kekerasan seperti terganggu misalnya suara azan, itu mungkin kita dari imigrasi bisa melakukan pendeportasian, tapi dengan adanya surat rekomendasi dari pihak terkait seperti Satpol PP gitu ya, memberikan surat ke imigrasi, tolong dong orang ini, asing ini segera dideportasi negara karena mengganggu lingkungan sekitar. Oke, ada Gitu. laporan gitu ya Iya, Pak ya, baru bisa laporan ditindak itu ya. kemudian kita lakukan tindakan dengan rekomendasi dari instansi terkait untuk memperkuat kita melakukan tindakan lebih lanjut gitu loh. Gitu Mbak Oke, Hasniar. baik. Ada lagi mungkin dari yang lain yang ingin disampaikan? Silakan. Atau cukup? Mungkin ada lagi, kalau nggak ada mungkin kalau sebelum ditutup saya mau nyampaikan pantun lagi nih. Waduh, punya pantun banyak ini Pak Farid. Karena tadi pembuka soalnya saya lupa. Boleh, jadi Pak. Apa yang pertama pantunnya, tentunya Pak? sebelum pantun kami menyampaikan salam dari Pak Kepala Divisi Keimigrasian yang sedianya mungkin beliau ingin ikut serta dalam talk show ini, cuman karena alasan ini beliau mengalami perlu adanya kegiatan lain. Gitu loh. Baik. Tadi beliau sangat ingin hadir di sini gitu loh. Cuman Oke, tidak beliau permohon apa. maaf kepada pendengar juga tidak bisa hadir. Jadi kami izin menyampaikan pantun terakhir ya Mbak Hasniar ya. Boleh. Ke kebun jahe mencari makan, Cakep. singgah ke warung ramen di daerah Ciracas. Cakep. Demikian informasi dari kantor imigrasi Serang yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika para pendengar kurang puas karena kami bukanlah alat pemuat. Mungkin gitu aja para pendengar. Baik, terima kasih Pak Farid pantunnya ya Pak ya. Aduh, saya udah dikasih pantun 2 kali hari ini. Baik, terima kasih Pak Dwi Avando Farid, Kepala Seksi Tikim dari Imigrasi Serang. Kemudian ada Bapak Bambang Triyono, Kepala Seksi Anverdok. Ada Bapak Roy Megantoro, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Kemudian juga ada Bapak Muhammad Merdi Berliano, Kepala Subseksi Penindakan dan juga Keimigrasian. Ya, baik, sudah hadir di RRI Banten dan semoga perbincangan kita di siang ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya Pak ya. Amin. Baik pendengar, demikian untuk Banten Bisa, untuk program kami setiap hari hadir di jam 10 ya. Dan demikian untuk pelaksanaan fungsi keimigrasian di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 1 non TPI Serang. Senior juga masih akan terus menghadirkan banyak informasi sampai tepat di jam 3 nanti. Nanti di jam 11 kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Karena informasi